Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Angga. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Pak Angga doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tema keempat tentang sehat itu penting. Subtema kedua, pembelajaran ketiga. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menganalisis pantun, muatan IPS tentang interaksi manusia terhadap lingkungan, dan muatan PPKN tentang tanggung jawab warga masyarakat. Nah, silahkan kalian lihat percakapan antara Lani, Dayu, dan Edo, di mana mereka sedang merencanakan untuk melaksanakan wawancara. Lani, aku malas, badanku lemas, bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Dayu, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Edo, benar kata Dayu. Ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lani sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lani terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Sebelum membahas tentang Edo dan teman-temannya yang melakukan wawancara, mari kita ingat-ingat lagi bagaimana caranya menganalisis pantun. Di sini sudah ada contoh pantun yang sesuai dengan buku siswa kalian. Pantunnya Pak Angga bacakan ya. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Menurut kalian, apakah ini termasuk dalam jenis pantun? Mari kita analisis bersama. Yang pertama, seperti yang kalian lihat, ada satu baitnya ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua ya, di dalam pantun baris 1 dan kedua disebut sampiran ya. Sampirannya sudah jelas ya. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti pagar ya. Kemudian baris 3 dan keempat disebut isi. Isi pantun tersebut yaitu sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Kemudian setelah itu berarti ini masuk dalam ciri pantun yang kedua yaitu baris 1, 2 sampiran, baris 3, 4 isi. Kemudian kita analisis lagi. Kita analisis sajaknya yaitu bersajak ABAB. Maka kita harus samakan antara baris pertama dan baris ketiga. Sajaknya seperti yang kalian lihat ada huruf A atau sajaknya adalah A, yaitu bertenaga akhirannya A dan berolahraga dan akhirannya juga ini A ya. Kemudian baris 2 dan 4 ya. Baris 2 dan 4 ya. Ini sajaknya adalah ar, diambil dari kata pagar dan lancar ya. Kemudian ciri pantun yang keempat yaitu dalam satu baris terdapat 8 sampai 12 suku kata. Mari kita analisis baris pertama. Saat malas dan tak bertenaga ada 10 suku kata. Jangan diam seperti pagar ada 9 suku kata. Sebaiknya lakukan olahraga ada 11 suku kata, dan agar peredaran darah menjadi lancar ada 13 suku kata. Maka di sini di ciri yang keempat ini tidak termasuk ke dalam jenis pantun karena ada 13 suku kata pada contoh pantun tersebut ya. Kemudian seandainya itu adalah pantun, maka amanat pantunnya adalah ya, amanat pantun seandainya ini adalah pantun.
Amanat pantun bisa diambil dari isi pantun yang terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Maka amanat pantun tersebut yaitu sebaiknya kita berolahraga supaya peredaran darah menjadi lancar. Itu kalau ini adalah pantun, ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana Edo dan teman-temannya melakukan wawancara, ya. Dayu, Edo dan Lani sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul. Dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Anak-anak, setelah kalian melihat laporan yang dibuat oleh Edo dan teman-temannya, sekarang saatnya kalian mengingat-ingat kembali tentang interaksi manusia terhadap lingkungannya. Interaksi manusia terhadap lingkungannya sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya. Interaksi manusia terhadap lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial yaitu apabila Edo berbincang-bincang dengan Lani dan Dayu tentang proses wawancara. Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam contohnya yaitu apabila Pak Herman selaku pengusaha sandal itu membutuhkan bahan baku yang berupa kayu yang dipergunakan untuk produksi sandal refleksinya. Itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di buku siswa kalian. Yang pertama, identifikasi interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Tadi Pak Angga sudah menyebutkan bahwa interaksi manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi manusia terhadap lingkungan sosial. Contohnya adalah Pak Damar yang memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Kemudian, interaksi manusia terhadap lingkungan alamnya yaitu Pak Damar yang memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan sosial, misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan alam misalnya adalah pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya yaitu yang pertama meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang
Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Yang keempat, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Seperti yang tadi sudah disampaikan pada laporan Edo, usaha Pak Damar, yaitu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi. Dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Ya, hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas terdapat pada Pak Damar yang membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Dan Pak Damar yang membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Demikian juga masyarakat sekitarnya yang membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan yang berupa uang. Oke? Selanjutnya, kalian bisa lihat di situ ada Dayu yang sedang melakukan pembenahan berupa menata taplak meja dalam rangka pemilihan ketua RW. Sore itu, dusun di tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan dan membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Apa yang kamu lakukan jika di lingkungan tempat tinggalmu mengadakan pemilihan RW? Salah satu yang bisa kalian lakukan seperti yang tadi dilakukan oleh Dayu yaitu turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, mengamati jalannya pemilihan ketua RW, dan membantu para ibu menyiapkan makanan. Bisa ditambahkan lagi dengan menyapu lantai di ruangan tempat pemilihan dan juga memberi alas di setiap meja pemilihan. Kemudian, ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut adalah laporan singkat yang dibuat oleh Dayu. Seperti yang kalian lihat, calon ketua RW di Dusun Dayu ada 3 orang. Yang pertama ada Bapak Herman Santosa, Bapak Yandi Hermawan, dan Bapak Bakri Widodo. Jumlah pemilihnya sebanyak 365 orang dan tempat pemilihannya ada di balai warga. Kemudian, ketua RW yang terpilih pada saat pemilihan ketua RW yaitu Bapak Bakri Widodo yang dipilih sebanyak 195 suara. Ya. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan di luar yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak tercapai mufakat dalam kegiatan musyawarah, dapat dilakukan voting. Sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku paket. Yang pertama, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Pengambilan keputusan yang biasa dilakukan di dalam masyarakat, yang pertama ada musyawarah, yang kedua ada voting. Voting sendiri itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah voting terbuka dan voting tertutup. Ya.
voting biasa dilakukan dalam pemilihan dalam pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan anggota DPR, DPRD, dan pemilihan presiden. Yang kedua, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Masalah-masalah yang dapat dipecahkan di dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yaitu pemilihan ketua RT, ketua RW, dan kepala desa, membuat jadwal ronda malam, dan melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga yaitu dengan berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, kepala desa, dan menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama adalah mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan dan mengamati proses pemilihan ketua RT atau ketua RW. Ini adalah contoh dari yang bisa kalian lakukan. Bisa ditambahkan lagi dengan hal-hal lainnya yang positif. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Di layar sudah ada tugas untuk kalian, yaitu tuliskan informasi penting pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa, hal-hal yang menurut kalian penting ditebali di buku tulis, terus dihafalkan sebagai bahan belajar kalian di rumah. Oke? Pangga akhiri, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.